Sahabat Berita Indonesia Link, Pilkada Serentak 2020 tetap akan dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. Namun masih ada masyarakat yang menilai Pilkada Serentak ini terasa dipaksakan dan sayang tidak diundur. Berikut beritanya. Pilkada serentak akan digelar 9 Desember ini dan para paslon pun bersiap bersaing memenangkan pertarungan sebagai calon pemimpin. Namun, pesta demokrasi di tengah pandemi menyisakan persoalan tersendiri. Salah satunya soal protokol kesehatan yang harus tegas diterapkan. Seperti di kawasan Depok, Jawa Barat, masyarakat menyikapi pilkada secara berbeda-beda. Lantas, apa komentar warga tentang perhelatan pesta demokrasi ini? Saya mau tanya-tanya nih Mas, Adi tentang pilkada serentak nih. Nah, tanggapan Mas Adi sendiri gimana sih Mas tentang pilkada ini? Tanggapan saya untuk pilkada tahun ini ya dengan adanya kondisi begini COVID-19 ya, pandemi begini, ya lebih bagus sih diundur karena lebih penting kan untuk perjuangin masyarakat yang luas ini nih ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Lebih penting itu dulu aja kita sih, ketimbang kita adain pilkada tapi masyarakatnya terlantar dengan kondisi begini dan diundur kalau untuk pilkada gitu. Menurut saya sih begitu. Di sisi lain, protokol kesehatan adalah hal mutlak. Masyarakat pun meminta semua pihak mematuhinya. Terkait pilkada serentak ini, tanggapan Mas sendiri gimana sih Mas? Tanggapan saya terkait pilkada itu bagus, tetapi ya kalau bisa dibatasin aja Mas, karena di musim pandemi ini penyebaran semakin meluas. Kalau bisa sesuai dengan protokol kesehatan saja, tetapi untuk jadwal serentaknya itu kalau bisa bertahap karena kalau tidak bertahap nanti banyak kerumunan orang begitu. Kalau bisa ya secepatnya dan bertahap aja gitu aja Mas ya. Tapi tanggapan Mas Dani kan ini pilkada serentak ini kan di masa pandemi, takutnya pemberluasannya semakin luas tuh gimana? Itu takutnya dia penyebaran karena kerumunan orang itu Mas. Dia kan milih ya dalam pemilihan itu, entarnya dia dapat berkomunikasi dengan orang, bersentuhan dengan orang juga bisa itu, karena kita nggak tahu kan orang-orang itu seperti apa gitu. Semarang dan Surakarta rawan kericuhan. Target Polda Jateng, Pilkada harus aman. Kota Surakarta dan Kota Semarang menjadi prioritas pengamanan yang dilakukan Polda Jawa Tengah selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikarenakan faktor eskalasi tingkat kerawanan dan jumlah penduduknya yang cukup banyak. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, kedua daerah itu masuk skala prioritas pengamanan pilkada karena sejumlah pertimbangan yang diperhitungkan kepolisian. Khusus di Kota Solo, nantinya akan ada 2 bakal pasangan calon yang maju di Pilkada 2020. Sedangkan Kota Semarang hanya petahana yang maju dan melawan kota kosong. Iskandar menjelaskan selama pelaksanaan pilkada berlangsung akan terjadi peningkatan eskalasi di sejumlah daerah, terutama di 21 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pilkada. Menurutnya, setiap personel Polri yang bertugas di lapangan akan berjaga mengamankan situasi selama tahapan pilkada hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih. Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan, karena masih masa pandemi COVID-19, maka para pasangan calon kepala daerah bisa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Para pasangan calon bersama tim sukses dan tim kampanye bisa memastikan para pendukungnya mematuhi protokol kesehatan.
Nah, sahabat Berita Indonesia Link, di segmen Pilkada Serentak ini kami sudah mewawancara Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang pada hari Jumat yang lalu. Kita lihat bagaimana Mbak Ita mempunyai konsep urban farming dan itu diterapkan di rumahnya. Dan mungkin ini juga akan ditularkan kepada masyarakat Semarang untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 agar bisa mandiri dengan tanaman di rumahnya masing-masing meskipun ruang yang ada di rumahnya terbatas. Inilah wawancara Bang Oni dan juga Pemret Berita-Jateng.net Kang Nurholis bersama Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang. Sama Kang Nurholis ya, diajak ke rumahnya ya. Iya, ini luar biasa, ini hijau. Aduh, ini aduh benar-benar urban farming ini. Iya. Sejak kapan ini, Mbak Ita? Ya Mas, jadi sejak adanya pandemi COVID gitu, ternyata pandemi COVID itu juga memberikan satu dorongan, satu support bagaimana kita ini bisa membuat atau mandiri terhadap ketahanan pangan keluarga. Karena saya pengalaman ini masih memang 3 bulan yang lalu, udah mulai 3 bulan, mungkin 3-4 bulan. Saya udah panen berkali-kali Mas, dari mulai tomat, dari mulai seledri, kemudian daun bawang, terong, kemudian stroberi, utamanya stroberi Mas lah. Itu ternyata kita kalau butuh apa-apa itu tinggal petik saja, sehingga agak ngirit-ngirit biaya belanja Mas. Gitu loh. Ini yang luar biasa, saya lihat dari depan, ya itu udah lengkap. Saya lihat ada tomat, terong, ya, terus ada cabai. Ya, sayuran semua ada. Dalam, waduh. Lebih lengkap lagi nih. Ini yang biasa saya makan nih, lettuce buat salad, ya, terus ada macam-macam. Ada beet Mas, Iya, kita beet, coba beet betul. juga. Luar biasa. Ya enaknya kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Boleh Mas, monggo. Oh sini ya, oke. Ini sayangnya pakai masker terus Mas. Oke. Tapi ini kan sebenarnya pakai berjarak nggak apa-apa sih. Ya, boleh, lepas saja. Oke. Aduh, ini punya rumah begini sih adem ya, Kang Nurholis ya. Iya, ini luar biasa ini. Biasanya kalau kita jalan kan di Semarang kan panas, Bang. Ya, pagi itu panas, masuk rumah ini hijau adem banget ini. Luar biasa ini. Sahabat Berita Indonesia Link, beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang eksklusif dengan Mbak Ita. Ya. Khususnya mengenai kegiatan Mbak Ita. Oh ya, selamat loh. Kemarin sudah mendaftar Ya, KPUD Mas. dan dinyatakan semua berkas lengkap dengan Mas Hendi untuk maju sebagai petahana di periode Itu berikutnya. dari kedua ini. Mohon doanya ya Mas. Iya. Nah, apakah jangan-jangan urban farming ini menjadi salah satu campaign Mbak Ita juga, jangan-jangan nih buat ibu-ibu nih. Ya sebenarnya sih mungkin tidak hanya campaign aja ya Mas, karena awalnya saya ini berpikir bagaimana mengajak ibu-ibu rumah tangga ini untuk bisa melakukan kegiatan urban farming di di halamannya masing-masing. Awalnya saya ini juga ini merubah-rubah terus Mas, karena awalnya konsepnya ini kan hanya ditanam saja. Tapi karena kalau ini di rumah ditanam saja itu kok kayak jadi hutan gitu loh Mas, karena kan tetap harus ada estetikanya, sehingga saya nggak belajar dari mana-mana tapi dari Mbah Google Mas, dari Mbah gitu. Google. Ya, kemudian saya buatkan konsep bagaimana biar tetap ada manfaatnya tapi dari estetikanya ada, sehingga saya buat kotak-kotak ini karena saya juga pengen ngajarin Mas sebenarnya, dan insya Allah nanti mulai. Kalau untuk sayuran Sudah pernah ada tempat yang dibina nggak, misalnya kelurahan uji coba kelurahan mana untuk masyarakatnya di situ melakukan urban farming? Sudah sih Mas, sebenarnya kami ini mengajak, jadi kemarin pada saat saya jalan Sama Kang Nurholis diajak ke rumahnya ya. Iya, ini luar biasa, ini hijau. Aduh, ini aduh benar-benar urban farming ini. atau mengajak ibu-ibu atau semua komunitas lah, semua masyarakat untuk bisa pelatihan di sini dan tanpa dipungut biaya. Nanti malah mau bisa dapat bibit untuk bisa dikasih ya. dikasih. Ini inspirasinya dari Google ini.
Inspirasinya sebenarnya saya tuh melihat dari kelompok-kelompok tani ya perkotaan. Pada saat itu kan juga ada instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri kan, beliau menginstruksikan kepada kami bahwa dalam kondisi COVID ini pasti akan terjadi kelangkaan atau mungkin harga-harga pangan ini meningkat, sehingga diinstruksikan kepada kami semua untuk melakukan urban farming, kemudian juga menanam pendamping beras. Kemudian ternyata di Kota Semarang ini sebenarnya kelompok tani ini banyak sekali, Mas. Baik, kamu tanya ini total di rumah saya ini mulai dari depan rumah, halaman depan sampai belakang ada berapa di sini? Dari saya Saya mungkin jumlahnya banyak banget ya, Mas. Cuman memang saya mengkolaborasikan. Kalau di satu rumah saya di rumah pun ini kita bisa berurban farming, tidak harus membentuk kelompok. Saya tidak hanya berbagai jenis tanaman aja, Mas, baik tanaman hias, tabula pot, yaitu tanaman buah dalam pot, sayuran, kemudian buah, tetapi saya juga mencoba-coba dengan medianya, Mas. Jadi media ini ada yang pakai namanya hidroponik. Hidroponik pun yang di depan ini sederhana, nggak perlu pakai listrik. Kemudian ada yang pakai listrik. Kemudian ada yang media tanah. Ada yang media di sini di belakangnya Mas Roni ini media polybag. Ada yang bawahnya juga ikan saya lihat. Ya, itu namanya budidamber. Budidaya ikan dalam ember. Sehingga bahasa asing gimana singkatan Pak? Sehingga mungkin banyak ya, kalau untuk sayuran ada tomat, ada terong, kemudian ada cabai, ada ini tadi Mas Roni sampaikan bahwa ini kesukaannya lalapan semua, Mas. Jadi ada lettuce, sawi sendok, pagoda, kemudian selada juga ada yang selada numpuk-numpuk, ada selada hijau, merah, kemudian ada ini koro Prancis, koro Prancis itu ya koro tapi nggak tahu kok bisa jadi dari Prancis gitu, Mas. Jadi hampir banyak. Kemudian buah, saya tuh pengen menunjukkan, Mas, bahwa buah stroberi ini bisa hidup di Semarang. Nah, alhamdulillah kan ini subur-subur nih, Mas. Paling hanya kita saya sih cari ini ya, cari info-info bagaimana stroberi ini bisa hidup. Ternyata kalau di Kota Semarang hanya perlu matahari ini sekitar mungkin 2 jam, tapi setelahnya itu harus yang adem. Ternyata bisa berbuah. Berarti Mbak Ita sendiri sudah mencoba semua hasil nih ya? Semua hasil, ya. Kayaknya juga kalau sebanyak ini tetangga juga kebagian. Iya. Nggak hanya tetangga aja, Mas. Kami juga sudah kemarin mencoba ini ya mensosialisasikan. Jadi ada yang ibu-ibu dari Gunung Pati pun sempat kesini, sempat dapat bibit, sempat dapat hasil tanaman, kemudian mereka juga bisa melakukan mencoba untuk membuat atau mengimplementasikan tanaman-tanaman itu di wilayahnya. Ya, Mbak Ita, ini sudah berapa lama Mbak Ita merintis ini program? Ini sekitar 4 bulan ya, Mas. 4 bulan. Jadi pas pandemi ya? Iya, pandemi. Pas pandemi. Justru itu. Jadi saya ingin memberi contoh. Kita ini bisa memberikan dorongan-dorongan, tapi kalau kita sendiri nggak memberi contoh sehingga saya juga mencoba ini, Mas. Awalnya juga mangu-mangu ya, dengan kondisi waktu yang sempit, kemudian istilahnya dengan kondisi yang pandemi ini apakah bisa gitu. Tapi ternyata saya juga dibantu sih sama Dinas Pertanian bagaimana membuat pertanian ini bisa menjadi cantik, menarik, dan bisa yang penting bermanfaat. Di dalam 4 bulan pernah ada satu buah mungkin atau sayuran yang dipanen? Oh, udah berkali-kali, Mas. Udah berkali-kali karena kan sebenarnya kalau kayak kangkung ini kan sebenarnya 21 hari bisa. Itu yang budidamber itu sudah sampai mungkin sekarang ini sampai 4 kali. Karena kan 21 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Kemudian ikan kemarin baru minggu lalu 3 bulan sudah dipanen. Panen ikan lele ternyata lebih gurih, Mas, karena kan makannya teratur, kemudian bersih, yang penting bersih, higienis gitu. Dan kalau ikan yang di dalam situ tuh lebih putih-putih, Mas, ikan lelenya. Beda kalau yang mungkin di kolam biasa yang ada lumpurnya dan sebagainya. Dan yang penting lebih crispy.
Iya. Nah, saya mau tanya, 4 bulan ini Mbak Ita melakukan urban farming di rumah sendiri, kerjaan sendiri. Sudah pernah ada tempat yang dipindah nggak, misalnya kelurahan, uji coba kelurahan ini, kelurahan mana untuk masyarakatnya di situ melakukan urban farming? Sudah sih Mas, sebenarnya kami ini mengajak. Jadi kemarin pada saat saya jalan, kemudian kita ini dari Pak Wali dengan saya ini kan setiap hari membagikan sembako, masker, kemudian juga alat-alat tulis untuk anak-anak itu. Kami sudah melakukan ini Mas, bantuan untuk bibit, benih, kemudian juga pendampingan. Jadi kayak contohnya di Kelurahan Trimulyo itu udaranya panas, kemudian juga tempatnya juga gersang, tapi ternyata di sana itu bisa menanam dan berbuah itu tomat, kemudian cabai Mas gitu. Kemudian kita juga melakukan semangat ya, untuk memberikan semangat kepada kelompok-kelompok wanita tani yang sebenarnya sudah banyak tersebar di Kota Semarang. Ada di Pedalangan, ada di Kelurahan Kandri, ada di Semarang Selatan, di Wonodri dan sebagainya. Jadi Sehingga kalau ada ibu-ibu atau kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan bisa belajar, kemudian bisa minta bantuan benih atau itu, caranya gimana? kita sudah punya namanya websitenya Berkebun Hebat. Ini ada Mas, nanti mungkin juga bisa di-share-sharekan kepada komunikasinya ya. ya. Jadi nanti di sini kita memang buatnya untuk sementara. Ini pada masih soft launch loh, belum kita share ke banyak ini ya, ke komunitas dan sebagainya. Ternyata pendaftarannya sampai Oktober udah penuh. Iya, jadi mulai kami membuat sementara ini seminggu 2 kali, kemudian Selasa Kamis, kemudian pagi jam 9 sama jam setelah asar lah ya, jam 15, jam 16. Pelatihan ya, kami menggandeng milenial loh Mas. Jadi teman-teman ada yang dari beberapa universitas, masih muda-muda, ada yang dari Fakultas Pertanian, ada yang dari fakultas lain ini. Mereka adalah milenial yang peduli terhadap pertanian. Sehingga saya menggandeng mereka nanti akan melatih, dan melatih pun langsung praktek di sini Mas. Jadi bagaimana cara menyemai benih, bagaimana cara memindahkan dari polybag kecil ke yang besar, karena sebenarnya itu hal yang gampang susah gampang gitu. Dan para ibu-ibu, para remaja ini juga seneng gitu kan Pak Wali. Mbak, oh iya gimana nih? Kan udah mulai gerenseng-gerenseng nih, gimana? Masih bareng atau gimana gitu kan? Ya iyalah Pak, saya kan masih butuh bimbingan Pak Wali juga, dan sepertinya kan kalau hanya 5 tahun ini pasti namanya pembangunan ini nggak bisa sepenuhnya selesai tuntas ya. Dan pada saat yang saya kembali lagi Mas, waktu pertama dilantik itu Pak Wali udah menyampaikan gitu, pokoknya 4 tahun ini harus bergerak bersama untuk mensejahterakan masyarakat warga Kota Semarang gitu. Baru nanti Mbak ya menginjak tahun ke-5 baru kita bisa diskusi. Jadi saya memegang prinsip apa yang sudah menjadi komitmen bersama, dan makanya saya juga tidak pernah namanya berpikir macam-macam gitu ya. Tapi ini adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah pada menginjak 5 tahun itu Pak Wali juga ngendiko seperti itu lagi, bagaimana untuk kelanjutannya seperti ya. Kan kalau saya apapun ya masih tetap bisa bersama dengan Pak Wali, karena saya juga senang karena beliau juga orangnya ini loh Mas, mungkin juga saya nggak tahu ya dengan daerah lainnya, Pak Wali itu sangat-sangat memberi ruang kepada saya untuk bagaimana memberikan keleluasaan, tapi tetap sesuai dengan porsi saya sebagai wakil wali kota gitu. Tapi beliau memberi ruang saya untuk bisa mempunyai satu ide, mempunyai gagasan, dan beliau juga kerso mendengarkan dan bisa menerima gitu. Kalau memang itu bagus, pasti beliau juga akan masukkan di dalam satu kebijakan. Tapi kalau mungkin memang nggak pas ya beliau Mbak orang inilah orang gitu. Tapi kembali akhirnya ya bisa bersama-sama karena ada komitmen bersama. Kalau melihat gini sebenarnya
kelihatan bagaimana Mbak Ita ini dengan masyarakat bisa bersentuhan, bisa berkomunikasi. Persis, karena lihat dari urban farming aja rapi, tertata. Tanaman ini tidak akan hasil baik meskipun dengan pupuk, tapi tidak ada satu perasaan dalam melihara tanaman. Iya, rasa sayang. Itu. Karena rasa sayang dengan masyarakat Semarang. Betul, ya. Makanya saya juga memberikan apresiasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saya juga bisa berbagi ilmu. Karena sebenarnya kalau kita punya seperti ini udah nggak mikir Mas, mau buat sup ada, mau buat telur dadar ada, mau buat apa istilahnya goreng ikan. Sebenarnya kan kayak di Budik Damber itu tidak hanya lele saja, bisa nila, bisa tanam jenis yang lainnya. Ya, Mbak Ita ini kan berarti sudah 4 tahun ya ini bareng Mas Hendy memimpin Kota Semarang ya. Menurut Mbak Ita ini apa sih yang masih kurang selama 4 tahun yang belum tercapai, itu apa Mbak? Kalau saya melihat memang ada wilayah-wilayah yang masih kumuh ya Mas, karena memang prioritas-prioritas ini kan memang ada. Kalau dulu bagaimana banjir ini juga bisa teratasi, tapi kan dengan kemarin ini ada yang kalau Pak Wali ini menyampaikan koprit gitu ya, karena ada koprit pandemi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang belum tuntas tertunda. Jadi sebenarnya alhamdulillah ya, semua apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Wali dan saya ini sebenarnya sudah on the track selama 5 tahun ini. Tapi ada beberapa yang belum selesai gitu. Contoh ada PSEL, kemudian tram ini kan kemarin agak berhenti. Kemudian juga wilayah banjir, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah, tapi kan masih ada PR yang normalisasi kali beringin. Ini kan juga ada. Kemudian kalau obsesi dari Pak Wali ini kan underground Simpang 5, kemudian bagaimana jalan outer ring road gitu ya, dari yang wilayah bisa terintegrasi, wilayah dari mulai Tugu, Mangkang, Mijen, kemudian sampai ke Banyumanik Pedurungan ini yang menjadi salah satu prioritas. Karena kalau untuk yang wilayah yang pantai utara ini kan sudah menjadi prioritas dari pusat kan Mas, sehingga kayak Tanggul Tol, Harbor Tol ini kan juga sudah oleh pemerintah pusat, sehingga ini ada bagian-bagian yang memang masih menjadi PR bagi pemerintah Kota Semarang. Sekarang ini kan era digital ini Mbak Ita. Jadi bagaimana sih Mbak Ita memandang era digital ini dalam menggerakkan partisipasi kaum milenial ini? Komunikasi dengan kaum milenial ya. Iya, itu sangat penting sekali. Bagaimana pola komunikasinya dan mau dibawa kemana mereka itu rencananya kira-kira Mbak Ita? Iya, tentunya memang ada beberapa tahapan-tahapan yang kita mulai bangun untuk milenial gitu ya. Contoh yang ini aja Mas, urban farming ini saya sudah melibatkan milenial ini saya ajak untuk mereka bisa mengajari, bisa memberikan satu ilmu, berbagi ilmu. Karena kalau namanya kita ini kan sudah yang out of the box gitu ya, jadi sudah yang mungkin kadang-kadang kita kalau milenial itu out of the box, tapi kok kita itu yang kadang-kadang konvensional mikirnya gitulah, sehingga kami mulai mengajak milenial ini untuk di masalah pertanian perkotaan. Kemudian yang kedua ada juga dari Kementerian Pariwisata ini membuat atau mendirikan namanya Creative Hub. Ini yang di Kota Lama Mas. Jadi pada saat itu ada Bapak Presiden Pak Jokowi waktu kunjungan awal tahun dengan Bapak Menteri Pariwisata. Kemudian dari beliau ini Kota Lama ini sangat bagus untuk kreatif, sehingga ada dua gedung, jadi Galeri Industri Kreatif dan di Odetrap ini untuk dijadikan Creative Hub. Nanti di sana banyak nanti anak-anak muda yang bisa berkreasi. Kemudian banyak tempat-tempat yang memang Pak Wali untuk support untuk kaum milenial itu, sehingga tidak akan terputus antara kita yang tua-tua, yang senior-senior, yang ada generasi manual itu. Manual dan generasi yang mungkin masih gaptek ya Mas, gitu, seperti itu. Kita kalau ngobrol sama Mbak Ita ini nggak terasa, udah sekian menit. Mbak Ita terima kasih. Sama-sama Mas Roni. Tapi masih ada belum lengkap kalau belum ada pesan ini. Pesan Mbak Ita ini. Jadi ini kolaborasi
kolaborasi Berita Indonesia Link dan Berita Jateng.net. Nah, terakhir apa pesan Berita untuk masyarakat para khususnya anak muda, khususnya dalam persiapan menghadapi pilkada serentak? Kan kalau presiden tetap protokol kesehatan. Gitu. Ya, tentunya apa yang menjadi hak pilih dari kaum milenial ini kan memang saat ini di tengah pandemi pasti ada satu berita-berita hoax yang aduh jangan datang ke TPS gitu ya, karena nanti kalau datang ke TPS akan kena COVID gitu. Sebenarnya enggak seperti itu Mas Oni dan Mas Nurkolis gitu, bahwa dari pemerintah pusat ini sudah membuat bagaimana aturan-aturan tentang protokol kesehatan. Kemudian di TPS itu dulu kan masih sekitar 3.000 untuk kota Semarang, tapi karena dengan adanya pandemi COVID ini setiap TPS maksimal 500, sehingga ada TPS kurang lebih ada penambahan sekitar 600 TPS, sehingga kemarin 2 hari lalu ada Vikon dengan Menko Polhukam beserta Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, Ketua KPU ini menyampaikan bahwa di dalam nanti TPS pelaksanaan nanti pilkada pilkada 9 Desember itu tetap akan dilakukan protokol kesehatan yang sudah ditata sedemikian rupa, sehingga ada jamnya, kemudian di situ juga jaga jarak seperti ini, dan kemudian jumlah kan juga dikurangi sehingga TPS ini akan lebih dekat dengan para pemilih. Dan jangan lupa kaum milenial ini juga gunakan hak pilihnya kalian semua, karena masa depan Kota Semarang ini ada di tangan kalian juga. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih. Jadi Kang Nurholis, ini kan pendaftaran sudah. Nanti setelah penetapan kita harus gali lagi. Kalau kita gali visi dan misinya apa lebih dalam. Ini baru berapa nih? 30 menit nggak cukup waktunya ini. Ngobrol urban farming aja sudah makan waktu ini. Ini belum tuntas ini kan. Baik, terima kasih sudah diterima kami di rumahnya yang adem, hijau royo-royo, menyenangkan ya Kang Nur ya. Semoga kita nanti jumpa lagi. Matur nuwun Ada Mas. waktu lagi setelah penetapan untuk lebih menggali lebih dalam. Siap, matur Yang nuwun pasti Mas. pilkada tetap sukses, tapi tetap sehat ya Tetap di sehat, masyarakat ya. Semarang. Oke, kita kembali ke Berita Indonesia Link pagi. Nah, itulah tadi segmen Berita Pilkada Serentak 2020 dan diakhiri tadi dengan wawancara yang sudah kami taping sebelumnya. Saya mewawancara Wakil Wali Kota Semarang Mbak Ita bersama pemimpin redaksi dari Berita Jateng Kang Nurholis. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini bincang-bincang angkringan akan hadir. Saya dan Cang Tony akan membahas mengenai PSBB di Jakarta diberlakukan kembali. Nah, poin-poin apa yang harus Anda tahu, kita akan bincang-bincangkan nanti. Oke, tetaplah di Berita Indonesia Link Pagi.